Hai semuanya, apa kabar? Bertemu kembali lagi dengan Pak Guru dalam video pembelajaran informatika. Kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi yang sudah Pak Guru sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, materi kita ini masih tentang internet dan jaringan komputer. Masih ingat peta konsep yang lalu? Ya, peta konsep kita yang lalu kita sudah bicarakan tentang internet, sejarah, ya, kemudian sampai dengan fungsinya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jaringan lokal LAN dan WAN. Nah, untuk itu mari kita ikuti video pembelajaran ini. Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari jaringan lokal, baik LAN maupun WAN. Pengertian dari LAN atau Local Area Network yaitu jaringan komputer yang cakupannya relatif sempit, terbatas pada sebuah ruangan atau gedung ataupun pada suatu kompleks, ya. Kemudian untuk WAN atau Wide Area Network itu merupakan jaringan komunikasi data yang mencakup wilayah geografis yang luas. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana jaringan komputer itu, ya, berdasarkan jenisnya. Nah, berdasarkan jenis di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, jenis jaringan komputer berdasarkan metode distribusi data. Nah, apa itu? Nah, ini berdasarkan karena ada sebuah komputer yang menjadi pusat, ya, atau dikenal sebagai host based network. Nah, istilah host ini memiliki pengertian di mana komputer induknya ini tersambung ke terminal bisu, dalam arti terminal berupa monitor saja. Jadi sebuah komputer terdiri dari beberapa monitor. Nah, ini yang namanya jenis jaringan komputer berdasarkan metode distribusi data. Jenis jaringan komputer yang kedua yaitu berdasarkan hubungan fungsional komputer dalam pemrosesan data. Nah, berdasarkan hal ini, jaringan komputer dapat dibagi menjadi jaringan client server. Artinya bahwa ada sebuah komputer yang menjadi server dan komputer yang lainnya sebagai klien. Nah, server di sini berperan untuk menyediakan layanan seperti mengakses file, kemudian penggunaan peripheral maupun penggunaan database. Nah, yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer. Nah, di sini terdiri atas beberapa terminal yang saling terhubung. Nah, prinsip dari jaringan ini, ya, bahwa setiap komputer dalam jaringan dapat berfungsi sebagai penyedia layanan atau dalam hal ini sebagai server sekaligus juga sebagai klien. Nah, itu ya, jadi berdasarkan hubungan fungsional komputer, ya, itu ada dua, itu client server dan peer-to-peer. Nah, yang ketiga, jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayah. Nah, di sini yang kita sering dengar adalah jaringan komputer LAN maupun jaringan komputer WAN. Nah, sebetulnya masih ada jaringan MAN, jaringan WAN, CAN, ya, dan itu jarang kita gunakan. Nah, pengertian dari jaringan komputer LAN maupun WAN sudah disampaikan di depan tadi. Nah, yang keempat adalah jenis jaringan komputer berdasarkan metode koneksi. Jadi di sini bagaimana jaringan tersebut dihubungkan, ya, atau dibentuk antara komputer yang satu dan komputer yang lain saling berkomunikasi. Nah, di sini bisa menggunakan jaringan yang menggunakan kabel dan jaringan yang menggunakan tanpa kabel atau wireless network. Jadi ada dua, ya. Nah, diingat baik-baik bahwa jaringan yang menggunakan kabel atau wired line network atau jaringan tanpa kabel, ya, atau wireless network. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kelima, itu jenis jaringan komputer berdasarkan topologi. Nah, di sini yang biasa digunakan, ya, adalah topologi bintang, ya. Ada beberapa topologi yang lain, yaitu topologi mesh atau jaring, kemudian ada topologi ring atau cincin, kemudian ada topologi bus. Nah, itu jenis jaringan komputer yang berdasarkan topologi. Nah, sekarang mari kita lihat penggunaan jaringan komputer berbasis LAN, ya. Nah, di sini kalian perhatikan dari gambar ini, ya, itu ada yang namanya komputer server.
Kemudian ada yang namanya komputer klien, itu yang banyak sekali ya, itu adalah komputer klien. Kemudian ada sebuah alat yang di tengah itu yang namanya hub atau switch. Dan masih ada beberapa alat-alat yang lain atau perangkat yang lain yang digunakan untuk membentuk atau membuat sebuah jaringan. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama itu jelas harus ada komputer server, ya. Kemudian yang kedua harus ada komputer klien. Yang ketiga harus ada perangkat yang namanya hub atau switch. Kemudian harus ada LAN card. Kemudian ada lagi yang namanya konektor RJ45, dan yang terakhir adalah kabel UTP atau unshielded twist pair. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Ya, perhatikan ini. Jadi komputer server sebetulnya pada prinsipnya sama saja, hanya saja perangkat ini dia mempunyai desain yang mungkin lebih dari komputer biasa yang sering kita gunakan, dan spesifikasinya juga secara perangkat kerasnya itu dia lebih handal ya. Nah, kemudian komputer klien itu ya tampilannya seperti ini. Ini contoh saja ya, komputer biasa yang sering kita gunakan ya, yang ada di lab komputer kalau kalian pernah lihat. Nah, itu adalah komputer klien yang atau yang umum ya, yang sering digunakan. Kemudian ada sebuah alat yang namanya hub atau switch ya, tampilannya seperti ini ya, coba diperhatikan. Jadi sebuah kotak seperti ini dan ada beberapa lubang tempat kita menancapkan atau memasukkan ujung dari kabel UTP nanti ya. Nah, ini perhatikan. Nah, kemudian alat yang berikutnya atau perangkat yang berikutnya adalah LAN card. Nah, perhatikan gambarnya ini. Nah, di sini ada dua, yang ada antena kayak begini. Ini kita sudah bisa bayangkan, berarti ini LAN card yang bisa menangkap signal atau jaringan internet tanpa kabel ya, jadi pakai wireless. Nah, kemudian gambar yang berikutnya itu adalah LAN card yang menggunakan kabel ya. Bisa lihat, perhatikan di lubang itu ada tempat untuk mencolok kabel nanti ya. Nah, ini kedua LAN card ya, yang pakai kabel dan yang tidak menggunakan kabel ya. Kemudian perangkat yang berikutnya adalah konektor RJ45. Nah, coba lihat gambar yang di sebelah kiri kalian ini ya, itu konektor RJ45 sebelum pemasangan kabel UTP ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu ketika sudah dimasukkan atau dikasih kabel ya, ditancapkan kabelnya. Nah, seperti itu. Ini yang namanya konektor RJ45. Yang berikutnya ya kabel itu sendiri ya, kabel UTP atau unshielded twisted pair ya. Nah, yang gambar di bagian atas ini adalah yang sudah ada konektornya, dan ketika belum dipasangi konektornya tampilannya seperti ini ya. Jadi ada utas kabel di dalam itu yang saling melingkar ya, ada 8 ya, ada 8 dan berpasangan. Nah, itu kabel UTP. Nah, itu adalah perangkat atau alat yang perlu disiapkan ketika kita ingin membuat sebuah jaringan komputer LAN ya. Jadi kalian ingat-ingat bahwa perangkat-perangkat itu wajib harus ada. Nah, selanjutnya kita melihat manfaat ya dari jaringan LAN dan WAN. Nah, manfaat yang pertama yang jelas itu berbagi sumber daya atau resource sharing, yaitu penggunaan perangkat keras dan data secara bersama-sama. Misalnya sharing file dan sharing printer. Jadi ketika kita bekerja atau menggunakan jaringan ya, jaringan LAN yang sederhana saja, itu kita bisa berbagi sumber ya, resource ya. Jadi bisa saja 10 atau 20 ya, atau 100 komputer itu hanya bisa menggunakan satu printer ya. Ini kan sangat menghemat sekali ya. Selanjutnya
manfaat berikutnya adalah sistem operasi dapat mengefisienkan sumber daya yang ada sehingga memberikan kemudahan untuk setiap layanan yang diberikan. Ya, ini jelas sekali ya. Dengan adanya jaringan, maka sistem operasi pun juga akan lebih efisien dalam penggunaan, ya, baik penggunaan perangkatnya, penggunaan software atau aplikasi yang ada di dalamnya. Nah, itu penjelasan Pak Guru tentang materi kita kali ini, ya, tentang jaringan lokal, dalam hal ini LAN dan WAN. Nah, di akhir video pembelajaran ini Pak Guru akan memberikan tugas yang kalian bisa kerjakan di rumah, ya. Nah, tugasnya adalah yang pertama, apa pengertian LAN? Kemudian yang kedua, apa pengertian WAN? Dan yang ketiga, sebutkan 5 jenis jaringan komputer. Yang keempat, sebutkan 6 perangkat keras apa saja untuk membuat sebuah jaringan komputer LAN, ya. Kalau kalian menonton video pembelajaran ini dari awal, ya, pasti kalian akan bisa menjawab setiap pertanyaan yang Pak Guru sampaikan di sini, ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, Pak Guru sudah siapkan linknya di bagian deskripsi dari video pembelajaran ini. Silakan kalian buka di bagian deskripsi, di situ ada linknya. Kemudian kalian klik di situ, nanti akan dibawa atau loncat kepada Google Form, sehingga kalian tinggal mengisi, ya, mengisi jawaban yang Pak Guru tanyakan. Baik, untuk itu sampai di sini saja dulu video pembelajaran kita. Nanti Pak Guru akan lanjutkan lagi pada video pembelajaran yang akan datang, masih tentang materi internet dan jaringan komputer. Baik, sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Kita bertemu kembali lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.